kita di tahun ini. Di hari ini kita punya 2 sesi lagi seperti kemarin. Sesi pertama kita akan membahas topik tukar pengalaman mendapatkan dana penelitian dan PKM dari pemerintah Indonesia. Dan panelisnya itu dari 3 sekolah anggota Persetia. Dan di sore nanti setelah makan siang, penulisan proposal dan PKM di bawah bimbingan para narasumber yang sudah dikontak oleh Persetia. Nah, tapi sebelum kita mulai dengan sesi pertama pagi ini, kita akan awali dengan doa. Minta kesediaan dari Bapak Kumat, boleh ya? Sorry. Pak Kumat ya, belum. Ya, Pak Kumat untuk memimpin kita di pagi ini dengan doa. Sudah? Oke. Ya, silakan Pak. Mengawali seluruh kerja kita di pagi hari ini dan sepanjang hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur sebab semalam yang baru lalu kami boleh tidur dengan nyenyak, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita mengikuti Lokakarya Nasional ini. Kami bersyukur pula karena Tuhan mengaruniakan hari baru dan kekuatan baru serta kesehatan, sehingga kami semua dapat meneruskan acara Lokakarya Nasional ini. Kami mohon, kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan kami, mau mengaruniakan hikmat bijaksana, agar supaya segala apa yang kami buat, baik dari para narasumber maupun seluruh peserta, bahkan dari Persetia, semua dapat menunaikan tugasnya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam namamu, ya Kristus Yesus Tuhan, yang mempercayakan pekerjaan pelayanan kepada kami semua di lembaga pendidikan kami. Ampuni dosa kami. Amin. Terima kasih Pak Kumat untuk doanya di pagi hari ini. Sebelum proses ini saya serahkan ke Ibu Asnat sebagai moderator untuk sesi pertama. Bapak Ibu diingatkan untuk tanggung jawab mengirimkan draft proposal tesis. Ya, draft proposal tesis ke Dirlak untuk dibagikan ke para pendamping nanti untuk sesi sebentar sore dan sesi besok. Ibu Asnat, saya silakan untuk menjadi moderator bagi sesi pertama di pagi ini. Silakan, Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara. Pagi, Selamat. Ibu. Sudah mendengar suara saya ya? Pagi, Ibu. Pagi. Ya. Kayaknya tadi proposal tesis atau proposal penelitian? Sorry, proposal penelitian dan PKM kalau ada proposal tesis jadinya. Ya, proposal penelitian ya dan PKM. Baik, kemarin kita sudah mendengarkan maksudnya teori tentang materi tentang bagaimana melamar untuk penelitian dan PKM dari Dikti. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dari teman-teman mengingat sulitnya mendapatkan persetujuan untuk penelitian dan PKM. Tapi kita boleh belajar dari teman-teman yang sudah pernah menerima, ya. Jadi ada tukar pengalaman tentang dana dari pemerintah. Nah, hari ini ada 3 teman-teman dari Sekolah Persetia, yaitu perwakilan dari STT Jafre Makassar, dari Pak Pendeta Dr. Ivan Weisman, kemudian dari perwakilan dari Fakultas Teologi UKIM, Pendeta Yohanes Parihala, MTH, kemudian perwakilan dari Fakultas Teologi Unira, Pendeta Ramelia Dalensang, MSI. Nah, Bapak Ibu, mengingat Pak Yohanes itu sedang ada di Amerika ya, yang di Amerika sana sekarang jam 10 malam di sana. Beliau lagi studi di sekolah Harvard International University, mengambil S2 kalau nggak salah, tapi ini kan sudah MTH ya, S3 kali ya. Ya, sedang jadi S3 dan S2 sekalian. Oh, begitu, baik. Ya, karena di sana sudah jam 10 malam, kita berikan kesempatan pertama
kepada Pak Yohanes Parihala, MTH. Nah, waktu untuk setiap presenter di sini adalah 15 menit. Ya, untuk sisanya nanti kita isi dengan banyak diskusi, ya, supaya kita banyak belajar dari rekan-rekan ini. Saya persilakan kepada Pak Yohanes, sudah hadirkah di sini? Ya, terima kasih Bu Asnat. Sebelumnya minta Pak Ivan dan satu lagi teman yang harus berbicara, saya pamit untuk share duluan karena 3 malam ini kurang tidur, jadi saya usahakan nggak sampai 15 menit. Saya diminta untuk sharing pengalaman mengenai bagaimana mendapatkan hibah penelitian dikti, dan kebetulan saya mendapatkannya 2 kali, dan kali ketiga hampir sedikit dapat. Itu penelitian dasar, cuma kelalaian saya main submit penelitian dasar, lalu ada catatan perbaikan dikirim bulan April, saya baru membalasnya bulan Agustus saat sudah tutup, padahal perbaikannya nggak terlalu banyak. Tapi nanti saya akan share bagaimana itu saya mendapat. Saya izin untuk, saya tidak buat PowerPoint karena ini cerita pengalaman, saya akan langsung nunjukin aja akun Simlita Mas saya, dan juga nanti contoh proposal terakhir. Saya minta maaf, saya tidak punya lagi arsip proposal pertama dan kedua, karena saya ganti laptop. Arsip itu tersimpan di laptop dahulu, saya kerja dengan laptop pasca sarjana. Saya dulu pengikutnya Ibu Rahel, jadi arsipnya di situ dan ada trouble dan akhirnya hilang. Oke, saya share akun Simlita Mas saya untuk melihat, ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya mendapatkan hibah penelitian dosen pemula 2 kali. Di tahun pertama 2017 itu dengan judul Pelayanan Pastoral Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Ambon. Dan tahun kedua itu pendidikan pembebasan terhadap masyarakat miskin di Desa Wamite, Provinsi Maluku. Yang sisanya ini adalah PKM yang juga saya dapati 2. Bagaimana saya bisa mendapatkan ini, Bapak Ibu? Saya juga tidak tahu tips yang tepat karena saya bukan reviewer dan juga ahli dalam hal ini. Saya hanya punya main thought bagaimana membuat proposal ini. Kalau melihat judul ini, Bapak Ibu, di benak saya adalah bagaimana saya membawa ide gagasan teologi saya masuk dan built-in di dalam sebuah realitas atau fenomena sosial yang real. Sebab saya juga kaget ketika seminar hasil penelitian ini, seorang reviewer dari Universitas Muhammadiyah waktu itu, beliau malah menawarkan saya untuk melanjutkan penelitian yang 2019 ini ke penelitian dasar. Ya, karena isunya menarik menurut beliau dan relevan, ya. Saya menangkap dari hasil seminar itu, percakapan itu, ada kesan yang menarik adalah saya bisa membawa gagasan teologi, Bapak Ibu, yang menjadi gagasan ide dasar saya masuk ke dalam konteks yang real, dalam konteks yang relevan di tengah kehidupan kita di masa kini. Bapak Ibu, pendidikan pembebasan ini saya sesungguhnya mengakar. Saya background-nya adalah biblika. Saya mengakar pada sebuah gagasan dari kalau tidak salah Wolfgang Stegemann yang melihat salah satu aktivitas Yesus yang sangat menonjol adalah Yesus melakukan pengajaran, ya, dan pengajaran Yesus itu berbasis pada masyarakat, dan pengajaran itu kenapa pengajaran Yesus sangat cepat diterima karena pengajaran itu berkonten pembebasan bagi masyarakat. Dan itu juga saya hubungkan dengan teori ini, kalau Kak Yusti ada pasti tahu. Kak Yusti punya teori ini pedagogical of the oppressed, ya, Paul Freire yang membahas soal pendidikan kaum tertindas itu. Dan dari 2 gagasan itu kemudian saya membawa masuk ke dalam proposal seperti ini. Jadi saya tidak
membawa ide teologi itu pure sebagai sebuah ide teologi, tapi dia dikombinasi di dalam sebuah konteks atau dinamika sosial, sehingga ya, sebab saya punya mindset adalah ini pasti yang menilai tidak ansi adalah para teolog yang bisa langsung menerima atau membaca, memahami gagasan teologi itu. Tapi bagaimana ketika orang lain membaca, mereka bisa mencerna maksud dan tujuan dari penelitian ini, proposal ini. Jadi ya, saya bersyukur bisa diterima untuk 2 proposal penelitian ini. Yang berikut Bapak Ibu, hal yang kedua adalah sederhana sekali bagi saya. Di UKIM itu biasa kalau mendekati proses pemilihan proses submitting proposal gini, ada coaching seperti ini. Saya jarang mengikuti, saya cenderung menulis dan kemudian akhirnya saya bisa submit kayak gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah saya mengikuti panduan penelitian yang disediakan dari Simlipta Mas Dikti. Itu harus diikuti dengan seksama. Saya kasih contoh proposal terakhir saya izin stop share ini. Ini penelitian dasar yang saya buat bersama dengan Prof. Semhak di STT Jakarta. Ini lumayan. Ini dananya 240 juta, hampir lolos. Ini juga Bapak Ibu, penelitiannya merawat perdamaian antar umat beragama melalui praktik meja persahabatan, table fellowship ya di dalam tradisi Kristen dan kearifan lokal di Maluku. Saya tunjukkan catatan perbaikan dari reviewer waktu itu sedikit saja. Ini ya warna-warna kuning. 1. Kemudian sampai dengan angka-angka ini Bapak Ibu diperhatikan semua, ada tanda merah ini. Mereka angkat untuk menyusun anggaran. Bapak Ibu jangan lupa mengikuti panduan BU ya kalau tidak saya sudah lupa karena sudah lama tahun kemarin ini. Itu dari Kementerian Keuangan itu harus dilihat dengan seksama. Ini mohon dikurangi untuk uraian karena terbatas space-nya. Fokus ke pentingnya penelitian dan tujuan. Ini catatan reviewer. Paragraf kedua lebih baik berisi tentang tahapan penelitian, metode penelitian. Ini. Jadi ini ada di semua di panduan Bapak Ibu, di panduan yang pasti reviewer udah atau para pembicara lain akan menunjukkan. Yang penting Bapak Ibu mengikuti dengan ketat apa panduannya sehingga ada batasan-batasan kata misalnya Bapak Ibu. Ada batasan-batasan kata. Misalnya latar belakang misalnya harus berapa kata dan sebagainya itu harus diikuti dengan ketat. Saya hanya modalnya seperti itu. Dan ini ya syukur tidak banyak perubahan, hanya sedikit perubahan. Tapi saya yang lalai karena waktu itu saya di tempat yang berbeda dan masalah VPN sehingga saya tidak bisa buka email dan akhirnya saya tidak bisa meneruskan penelitian ini. Jadi ketika diperbaiki, dia seperti ini, saya perbaiki. Jadi perbaikannya bulan April, saya baru kirim Agustus. Tadi saya cek email Agustus akhir. Sudah sangat terlambat Bapak Ibu ya. Nah, ini penelitian dasar Bapak Ibu. Dia 2 tahun, anggaran pertama 120 juta, ini juga sudah dikoreksi, anggaran kedua demikian juga. Kayak gini Bapak Ibu, ringkasan 500 kata ya. Mulai dengan tujuan penelitian dan urgensinya. Ini juga catatan dari reviewer ketika kali kedua saya itu sudah baik. Kemudian ya that's it. Satu hal yang terakhir adalah saya membuat ini alur penelitian sama yang pertama saya tidak buat fishbone untuk roadmap penelitian. Lalu reviewer minta saya buat fishbone seperti ini. Ya, itu aja perbaikannya. Jadi bagi saya Bapak Ibu, menurut saya mungkin saya keliru. Kekuatan kita di sekolah teologi ini adalah ketika kita mau masuk ke dalam kompetisi penelitian ilmiah di Dikti, kita bisa membuild-in ide gagasan teologi kita itu ke dalam sebuah fenomena sosial, ke dalam sebuah ruang sosial yang real. Itu dan tentunya harus signifikan dan
relevan. Sehingga ketika reviewer akan membaca judul kita aja, dia sudah interest untuk melanjutkan membaca bagian yang lain. Kalau Bapak Ibu mulai misalnya dengan gagasan memahami Trinitas di dalam masyarakat Maluku, pasti kalau reviewer dari Muhammadiyah akan bertanya, ini Trinitas apa gitu, ya. Jadi bagi saya ini hanya sebuah seni untuk bagaimana mempoles gagasan itu. Dan Bapak Ibu lihat di dasar ini, saya menggunakan kajian table fellowship dari Biblical Study, ya. Ini dalam tradisi Kristen table fellowship, ya, Universal Wolf, ini juga sistematik dan sebagainya. Baru saya combine dengan pemikiran di masa kini. Saya kira itu saja Ibu yang saya mau sharing pengalaman saya. Nanti pembicara yang lain bisa melengkapi. Itu yang bagi saya tidak punya tips yang praktis, tapi bagi saya itu ideal yang saya pakai untuk mengerjakan proposal-proposal penelitian yang saya submit ke Simlitapmas, penelitian atau pengabdian. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk sharing-nya, masukan-masukannya bagi kita semua. Nah, ada beberapa hal, jadi ikuti panduan dari Simlitapmas, jumlah katanya biasanya sudah ditaruh di sana, kemudian panduan pembuatan anggaran, berapa persen gitu ya, dirinci. Kemudian harus sering-sering cek email, juga jangan upload mepet-mepet waktu karena itu biasanya padat sekali dan susah untuk masuk. Kemudian perlu juga memperhatikan kekuatan dari teologi, bagaimana ide-ide itu dibahasakan atau dibuat dalam ruang sosial. Seingat saya yang lalu itu juga ada ya, katanya nggak boleh pakai kata teologi dan gereja, tapi nggak tahu. Nanti kita tanyakan pada narasumber ya, apa betul seperti itu ya di dalam membuat penelitian dan PKM. Baik, kita lanjutkan di pemateri yang kedua. Ya, dari Pak Ivan, silakan Pak Ivan dari STT Jafrey. Terima kasih Bu Asnat. Untuk penelitian yang saya ajukan itu sebenarnya sudah lama ya, tahun 2013 ya, di Kementerian Agama dan diseleksi oleh dari reviewer Litbang ya. Nah, saya akan share screen ringkasan penelitian yang diterima waktu itu. Ya, ini waktu itu ya tahun 2013 ya. Dan dana yang diberikan untuk ini itu adalah 70 juta ya. Dan judulnya adalah analisis hubungan antara gaya kepemimpinan Hersey Blanchard dan motivasi terhadap karunia rohani dalam proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey. Nah, waktu itu tahun 2013 mengenai usulan ataupun hasil penelitian tidak seperti sekarang ini ya, masih begitu sederhana, tidak banyak menuntut seperti di Simlitapmas di Kemdikbud ya, ada roadmap-nya ya, bentuk fishbone-nya ya, dan yang lainnya ya. Jadi ya, di sini ya ada ringkasan, yaitu tujuannya menguji gaya kepemimpinan dosen dari teorinya Hersey Blanchard dan motivasi terhadap karunia rohani mahasiswa. Ya. Nah, sampelnya yaitu ada 50 dari total mahasiswa waktu itu 391. Nah, dan ini hasilnya. Adapun yang melatar belakangi itu dari tulisan Pilimon ya, yang menunjukkan kelemahan dari sekolah teologia bahwa banyak lulusan tidak menampilkan
kompetensi karunia-karunia rohani. Ya. Begitu juga ada masih juga dari Pilimon, ya, kompetensi lulusan atau para rohaniawan masih ada kekurangan, ya, baik dari segi keterampilan penggembalaan, etika, komitmen, relasi, dan juga pemahaman Alkitab. Oleh sebab itu, diperlukan gaya kepemimpinan untuk mempersiapkan para calon lulusan ini untuk dapat mengembangkan potensi mereka, karena dengan kepemimpinan itu dapat menumbuhkan motivasi, menjadi penggerak, kemudian lulusan bisa menjadi mandiri, ya, dan memiliki kompetensi dasar secara maksimal. Nah, ini rumusan masalahnya, hubungan gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap karunia rohani. Nah, adapun teori yang digunakan yaitu gaya kepemimpinan Hersey Blanchard. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama delegasi. Untuk delegasi, maka kondisi motivasi bawahan itu adalah motivasi M4, yaitu dia punya kemampuan dan kemauan, dengan indikator bawahan hubungan dengan atasan rendah dan dalam mengerjakan tugas rendah. Jadi perlu gaya kepemimpinan seperti ini. Sementara gaya partisipasi dengan tingkat motivasi mampu dan ragu-ragu, dan keadaan dari bawahan itu hubungan dengan atasan relasinya tinggi, tetapi dalam hal tugas sangat rendah kemampuan tugas. Kemudian ada gaya konsultasi dengan motivasi M2, tidak mampu, tidak mau, dan hubungan relasi tinggi, begitu juga dengan mengerjakan tugas tinggi kemampuannya. Sementara gaya instruksi dengan tingkat motivasi tidak mampu dan tidak ingin, situasi hubungan itu rendah, tetapi dalam mengerjakan tugas tinggi. Ya, ini teori dari kepemimpinan Hersey Blanchard. Ya. Sementara karunia rohani yang dilihat untuk dikembangkan lewat gaya kepemimpinan itu ada karunia nubuat, melayani, menasihati, memimpin, memberi, belas kasihan, dan mengajar. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hubungan gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap karunia nubuat. Ini adalah persentase pengaruh gaya kepemimpinan terhadap karunia nubuat itu ada 10,7%. Di sini adalah gaya kepemimpinan instruksi, koefisien korelasinya dengan motivasi. Kalau instruksi itu dia motivasinya ya 0, koefisien korelasinya itu 0,017. Tetapi gaya kepemimpinan ini dalam korelasi dengan karunia nubuat itu adalah 0,096, terlalu kecil signifikansinya, sepertinya sangat kecil signifikansinya. Lalu konsultasi itu, kalau konsultasi itu motivasinya itu adalah M2, tidak mampu, tidak mau, tidak mampu tetapi ada kemauan. Tetapi dalam hubungan dengan karunia nubuat itu ada
ya sangat tidak signifikan, ya, tidak ada signifikansinya. Lalu partisipasi juga sangat jauh dari signifikan, tapi delegasi cukup tinggi signifikansi dalam mengembangkan karunia nubuat, dan ini adalah total dari semua gaya pemimpinan ini. Ketika ini dilakukan, maka karunia yang bisa dikembangkan, pengaruh untuk mengembangkan karunia itu adalah 0,25. Nah, begitu juga dengan hubungan dengan mengembangkan karunia melayani, ini koefisien korelasinya. Kalau instruksi itu motivasinya M1, tidak mampu dan tidak ingin, dan dengan gaya kepemimpinan seperti ini, untuk mengembangkan karunia melayani itu ada koefisien korelasinya 0,2. Ya, begitupun dengan gaya kepemimpinan yang lainnya, ini sangat tidak signifikan di sini. Tapi ketika di total seluruh gaya kepemimpinan ini diterapkan, maka untuk mengembangkan karunia melayani itu adalah signifikansinya 0,3. Ya, begitu juga dengan dalam mengembangkan karunia mengajar, pengaruh gaya kepemimpinan itu terhadap karunia mengajar itu 21,9%, dan ini koefisien korelasi untuk setiap gaya kepemimpinan terhadap karunia mengajar. Ini koefisien korelasinya, dan ketika ditotal dengan menggunakan semua gaya kepemimpinan ini, maka didapatkan koefisien korelasi terhadap karunia mengajar itu 0,156. Nah, begitu juga dengan karunia-karunia yang lain. Jadi inilah yang kami buat, kami teliti, dan lihat hubungannya, dan adapun hasilnya, gaya kepemimpinan delegasi signifikan terhadap karunia memimpin menasihati, gaya kepemimpinan partisipasi signifikan tidak memberi pengaruh, ya, untuk partisipasi. Kemudian konsultasi terhadap karunia rohani mengajar, gaya kepemimpinan instruksi signifikan terhadap karunia rohani belas kasihan. Dan adapun sarannya, ya, perlu meningkatkan model kepemimpinan delegasi, karena ini sesuai dengan kondisi mahasiswa di sekolah, yaitu motivasinya punya kemauan dan keyakinan, dan juga punya kemampuan untuk mengerjakan tugas. Ya, begitu juga untuk mengembangkan karunia mengajar, perlu mengembangkan gaya kepemimpinan konsultasi, karena motivasi mahasiswa punya kemauan, keyakinan, tetapi masih kurang kemampuan mengerjakan tugas, sehingga perlu gaya kepemimpinan konsultasi. Ya, inilah yang kami ajukan waktu itu, dan mendapatkan bantuan dana untuk bisa diselesaikan melalui Kementerian Agama. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini yang Kementerian Agama ya Pak ya, bukan ya, yang ya. Ya. Baik, mungkin Pak bisa kasih tambahan bagi saran atau masukan gitu, bagaimana caranya supaya proposal Pak Ivan itu bisa lolos gitu? Apa trik-trik yang harus diperhatikan? Tadi kan Pak menjelaskan tentang isi proposal kan, tapi strateginya, trik-triknya supaya bisa lolos itu apa Pak? Ini kan sudah lama ya. Setelah itu memang tidak lolos-lolos juga ya. Ini sejak ketika 2013, ya puji Tuhan, ketika diajukan bisa diterima, ya memang sudah mulai ada perubahan-perubahan yang mengikuti model dari Kemdikbud. Jadi kemudian juga ya mungkin
sudah pernah dapat, mungkin perlu yang lain lagi ya seperti itu. Saya kira ya ya karena waktu itu masih baru dan ya triknya ya kami ajukan saja dan trik ya Pak ya. Ya dan bisa ya memang di uji ada semacam review proposal dulu ya, review proposal, dari review proposal kemudian menunggu keputusan juga ya. Jadi dari review proposal juga kalau kita bisa meyakinkan pada saat presentasi proposal itu, ya itu juga salah satu upaya untuk bisa diterima ya ketika presentasi pada pengajuan proposalnya. Jadi sangat bergantung pada reviewernya ya Pak ya? Ya betul. Baik, terima kasih Pak Ivan. Nanti kita lebih jauh diskusi ya Pak ya. Ada dari Bu Beni Sinaga, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya kalau misalnya proposal diajukan secara pribadi dengan nama pribadi, apakah itu juga pertanggungjawabannya secara pribadi atau secara institusi? Yang kedua, itu kalau mengajukan dana, apakah ada batasan yang ditentukan? Atau kemudian kalau sudah masuk, sejauh mana dana itu bisa terrealisasi? Yang terakhir, kan penelitian ini tentunya ada tujuannya gitu ya, dari pemerintah ini mau kemana gitu. Kalau misalnya dia sudah selesai, bagaimana selanjutnya bisa kita perlakukan terhadap penelitian tersebut? Apakah bisa dikembangkan lagi secara pribadi atau bagaimana gitulah? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bu Beni. Silakan, ini Pak Yohanes dulu atau Pak Ivan yang menjelaskan, karena ini dua sumber penelitian yang berbeda ya, Pak Yohanes dari Dikti, Pak Ivan dari Kemenak gitu ya. Silakan Pak, mau Pak Yohanes dulu kali ya. Silakan Pak. Ya Ibu, terima kasih. Yang pasti memang penelitian kita itu penelitian pribadi ya, hasil karya kita. Tapi untuk mensubmit di Simlitapmas, kita harus mensubmitnya lewat nanti ada akun Simlitapmas yang disiapkan oleh masing-masing litbang ya, atau lembaga penelitian dari setiap universitas atau setiap institusi. Itu pasti ada di sana. Jadi pasti harus ada koordinasi dengan lembaga, sebab kita juga perlu, kalau tidak salah, ada tanda tangan dari Lemlit, kalau tidak salah. Yang kedua, soal anggaran, itu memang ada ketentuan kalau di Diktim, ada ketentuan di Simlitapmas, setiap kategori penelitian dia punya rating anggaran yang berbeda. Kalau saya dulu di tahun pertama untuk penelitian penelitian dosen pemula itu 15 juta, nanti tahun kedua dia sudah naik ke 25 juta misalnya. Untuk penelitian dasar itu bisa sampai 250 juta. Untuk penelitian, ada satu penelitian lagi bisa sampai 500 juta. Bahkan penelitian kolaborasi bisa 1 M misalnya. Jadi semua itu ada di panduan Simlitapmas. Lalu kemudian setelah penelitian itu apa yang harus dilakukan? Itu ada komitmennya, ada luaran yang dijanjikan pada setiap penelitian. Kalau penelitian pemula, luarannya misalnya harus publish di jurnal nasional. Kalau saya di 2019 belum dijanjikan jurnal nasional akreditasi misalnya, tapi harus dipublish di jurnal nasional. Kalau penelitian dasar seperti yang saya ajukan kemarin di 2021, itu luarannya harus publish di jurnal internasional Scopus atau dipublikasi di dalam bentuk buku misalnya. Tapi pengalaman saya di penelitian 2019 itu ketika saya seminar,
hasil itu nanti dipertanggungjawabkan ya Ibu ya. Kita akan diminta pertanggungjawabkan hasil penelitiannya, termasuk mempertanggungjawabkan anggaran, penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran itu sangat ketat sekali diperiksa, karena itu juga bukan hanya diperiksa di Dikti, tapi juga BPK akan periksa. Kalau ada temuan yang tidak sesuai, kita akan diminta menggantikan. Jadi setiap nota belanja itu harus makanya di Dikti itu kebanyakan orang akan sangat ribet mengerjakan laporan keuangan daripada mengerjakan laporan hasil, karena sangat ketat kayak gitu. Ya, jadi itu dari saya, Ibu. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi sebenarnya sudah ada panduan-panduannya sih dari pemerintah gitu ya, kalau kita mau mengajukan, tinggal mengikuti panduan itu dengan baik seperti itu. Baik, kita mendengarkan dari Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu Asnat. Jadi memang tidak ada waktu itu ya, waktu itu tidak ada kewajiban setelah selesai harus ada publikasi ya. Tetapi saya sendiri langsung pada saat itu juga langsung mempublikasi ya. Jadi saya bisa share screen ini. Ya jadi ya inilah ya walaupun tidak masalah karunia rohani tidak ada di sini ya. Jadi penelitian itu bisa jadi beberapa artikel yang kita buat ya. Ini saya hanya gaya kepemimpinan dengan motivasi saja ya. Walaupun dari penelitian itu ada variabel lain lagi, karunia rohani itu artikel yang lain lagi ya. Jadi inilah yang saya buat setelah mengajukan penelitian itu, dibiayai, kemudian dari situ juga saya lalu menyusun artikel untuk dipublikasi dalam jurnal ya, seperti ini. Ya itu saja saya kira. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ini saya bacakan dulu ya dari room chat ini ada. Tadi Pak Yohanes sudah menjawabnya yang beberapa hal ya. Terus ada nih, Pak, terima kasih sekali Pak Ivan, ini dari Sri Rahayu. Apa proposal pengajuannya masih menyimpannya? Bisa atau pika apa? Jika masih, apa boleh di-share? Terima kasih. Ya, itu untuk Pak Ivan. Kemudian ada lagi, Pak Ivan, hal apa yang harus diperhatikan secara ketat dalam penulisan proposal penelitian untuk lolos seleksi di Kementerian Agama? Apakah sama dengan Pak Yohanes untuk memperhatikan panduan penulisan yang ditentukan lembaga dan mensinkronkannya gagasan teori baik teologi maupun lainnya dengan fakta sosial, atau ada hal lain yang harus diperhatikan? Nah, itu yang kedua. Kemudian saya lihat lagi yang untuk Pak Ivan. Makasih paparannya Pak Ivan dan Pak Yohanes. Mau konfirmasi saja, dari paparan Prof. Adlin kemarin dikatakan bahwa proses pengajuan penelitian sekarang harus menyertakan peneliti dari BRIN. Kira-kira apakah prosesnya akan tetap sama atau bagaimana? Nah, itu Pak Ivan, kalau mau dijawab silakan. Ya, terima kasih. Untuk ya, untuk tuntutannya waktu itu memang ada juga ya kriteria-kriteria, tetapi secara umum ya tidak, ya memang dalam poster yang ya mungkin saya coba lihatkan. Ya waktu itu ya seperti ini ya, pada tahun 2013 itu ya persyaratannya cuma ini, judul proposal relevan ya, judul proposal penelitian singkat, jelas, menarik, problematik ya, kurang-kurangnya ya seperti ini aja, persyaratannya seperti ini saja. Lalu dari informasi yang seperti ini ya, kami menyusun proposal itu ya, lalu mengirim ya. Jadi tidak ada seperti Dikti ada buku panduannya, buku pedoman, jadi kita tinggal tentu juga ya kita ajukan sesuai dengan informasi itu saja yang ada, tetapi dengan pengalaman
ada buku panduan waktu itu juga dari Dikti sudah ada, kami juga mengikuti itu, dan memang pada saat di presentasi proposal di review ya mereka juga minta supaya mengikuti buku panduan dari Dikti juga ya waktu itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Jadi di Kemenak itu tapi itu tahun 2013 ya. Iya. Perlu cari tahu sekarang apakah Kemenak mempunyai panduan sendiri gitu ya. Mungkin mereka mau sesuaikan dengan yang Dikti, itu yang perlu kita cari tahu informasinya. Ya, tapi kalau dulu itu reviewer yang menentukan ya, menentukan semuanya. Iya, reviewer. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu untuk Pak Yohanes. Masih ada nih Pak Yohanes. Dari Pak Danang, penelitian dasar harus menjanjikan keluaran artikel jurnal internasional. Monograf buku bisa jadi luaran tambahan, mohon koreksinya. Yang berikutnya, izin bertanya. Tadi Pak Yohanes share info bahwa proposal penelitian yang disetujui diarahkan untuk dilanjutkan ke penelitian dasar. Mohon pencerahan untuk bentuk penelitian dasar yang dimaksud seperti apa. Terima kasih. Kemudian ya itu tadi pertanyaan yang sama dengan Pak Ivan. Mau konfirmasi saja dari paparan Prof. Adnin kemarin dikatakan bahwa proses pengajuan penelitian sekarang harus menyertakan peneliti dari BRIN. Nah itu bagaimana Pak Yohanes? 3 pertanyaan. Terima kasih Ibu. Sebenarnya bukan hanya penelitian dasar, di penelitian pemula juga ada namanya luaran tambahan. Dan kalau kita bisa mengkonfirmasi luaran tambahan itu misalnya ke jurnal nasional atau jurnal terakreditasi atau jurnal internasional, maka ada budget yang disiapkan juga di dalam panduan penelitian itu. Sama halnya dengan penelitian dasar. Ada luaran wajib seperti yang dikatakan jurnal internasional Scopus, dan luaran tambahan, entah buku, monograf, atau apa. Modul misalnya. Jadi memang itu semua keterangan itu ada di buku panduan. Lalu misalnya dari penelitian pemula kita mau kembangkan ke penelitian dasar, itu ada spesifikasinya. Saya izin share lagi. Misalnya di sini identitas penelitian, kayak gini, ya. Penelitian riset dasar SBK riset dasar. Dia punya TKT ini tingkat target akhirnya ada TKT 3, ada TKD sesuai dengan levelnya, dan penjelasan kata kunci bagaimana yang pemula bisa dikembangkan ke dasar. Misalnya waktu itu saya punya penelitian tentang pendidikan pembebasan bagi untuk mengentaskan kemiskinan itu, dia mengambil satu lokus hanya pada satu tempat, satu lokus saja. Dan reviewer waktu itu menyarankan saya, ini kekuatan teoritisnya bagus sekali. Bayangkan kalau semua agama bisa mengembangkan, mendrive model pendidikan dasar ini, model pendidikan pembebasan ini, maka itu sangat bisa berkontribusi membantu pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan. Karena kemiskinan itu juga ada pada persoalan mindset, ada pada persoalan sistem struktur, ketidakadilan, dan seterusnya. Bagaimana itu di-drive secara bersama. Pada titik itulah beliau menyarankan saya mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian dasar. Dia tidak hanya pada satu lokus dan satu fokus saja, tapi dia bisa dikembangkan pada fokus yang lebih luas. Dan Ibu, saya juga izin share tadi, saya kebetulan baru lihat langkah-langkah itu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya akun Simlitamas, itu ada 2 ya, ada Simlitamas NG dan Simlitamas yang lama itu ya. NG ini yang terbaru. Maka di situ seluruh arsip naskah kita akan diarsipkan di sana. Dia akan sinkronisasi dengan Sinta kita seperti ini. Jadi data Sinta kita, rating publikasi kita semua, research kita
akan tersinkronisasi dengan sendirinya di sistem itu. Lalu langkah-langkahnya ada di sini semua, Pak Ibu. Ini daftar usulan baru. Kalau misalnya sudah dibuka, tinggal ini penelitian, pengabdian, usulan lanjutan. Kayak tadi saya penelitian dasar ada 2 tahun. Usulan tahun pertama, tahun kedua misalnya. Lalu pelaksanaan kegiatan, nanti riwayat, lalu, ini dia minta masuk lagi. Laporan keuangan semua itu masuk di dalam sistem itu. Dia dilaporkan masuk di dalam sistem Simlitamas yang ada. Saya kira kerja di Simlitamas ini kerja di dalam sistem, ya itu yang saya alami. Ya, itu Bu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah bisa terjawab ya. Ibu saya tadi missing satu pertanyaan soal BRIN ya. Oh iya benar-benar. Saya harus mengakui bahwa saya BRIN ini saya waktu di masa itu belum dapat bagian ini, jadi saya mohon maaf saya tidak tahu proses yang sekarang ini. Iya. Jadi ada perubahan-perubahan. Mungkin bisa cek di webnya ya, websitenya Simlitamas. Suka belepotan kalau ngomong. Ya, baik. Ada yang mau raise hand? Silakan. Pertanyaan. Jadi di panduan itu banyak sebenarnya bagian-bagian dari proposal itu ya, dari latar belakang, kemudian harus ada landasan teori, ada roadmap, ada fishbone, ya macam-macam itu yang harus dilengkapi. Termasuk kita juga harus punya rekan peneliti, ya, dan juga riwayat artikelnya, kegiatannya juga harus ada. Saya nggak tahu Pak Yohanes sendiri atau bersama Pak? Ya, penelitian pemula itu bersama Ibu, dan memang kalau di Simlitamas itu ada standarnya. Jadi penelitian pemula 2 kali cukup, kayaknya dibatasi 2 kali, 1 kali anggota, 1 kali ketua. Lalu untuk sampai ke penelitian dasar kita sudah harus punya trade record dari penelitian pemula. Lalu sekarang yang kemarin itu juga harus ada punya trade record untuk internasional publikasi. Ya, publikasi internasional itu juga dihitung, ada standar, ada syaratnya. Kalau misalnya kita masuk ke penelitian kolaborasi, kita bisa kolaborasi antar institusi atau antar wilayah juga bisa. Ya. Itu yang ketuanya harus yang doktor kan atau yang punya jafung lebih tinggi atau bagaimana Pak? Saya kemarin itu usulan awal itu mau ke penelitian disertasi. Tapi akhirnya karena itu pembimbing pertama, tapi dari reviewer melihat muatannya itu diarahkan ke penelitian dasar. Jadi karena sudah dari awal dengan pembimbing pertama, menurut saya ini juga hitungan, kalau orang-orang reviewer mereka suka hitungan matematis. Ya, karena saya pernah dengan reviewer, sebelum sampai ke pemeriksaan isi, mereka akan periksa record kita. Apakah kita sudah punya kualifikasi penelitian internasional, publikasi internasional, apakah kita sudah punya pengalaman penelitian pemula, atau hibah yang lain, itu akan menjadi nilai tambah bagi kita. Dan kalau misalnya peneliti pertama sudah punya itu, ya bisa dipakai sebagai peneliti pertama. Saya tidak tahu apakah gelar itu mempengaruhi atau tidak untuk yang sekarang. Baik. Ya, ini ada yang raise hand dari Pak Tahamik ya? Tahamik ya Pak ya? Ya, Bu. Tahamik ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Ya, terdengar. Silakan. Pertama, terima kasih atas 2 pengalaman yang cukup berharga ini buat kami yang bukan hanya pemula, tapi justru belum mulai. Pertama, mungkin apakah bisa didemokan apa yang akan kita lakukan ketika kita mau pertama kali mengetahui informasi tentang bagaimana cara submit atau mendapatkan informasi
mengenai baik itu di Dikti maupun di Kemenak, khususnya si Kemenak sih, karena rata-rata STT itu kan jalurnya di Kemenak gitu. Bagaimana mendapatkan informasi awal, lalu bagaimana kita masuk akun, dan akun apa saja yang dibutuhkan, karena kan ada beberapa institusi yang harus perlu akunnya, Sintanya harus aktif, Google Scholar-nya harus aktif, Orchid-nya harus aktif, Publon-nya dan lain sebagainya. Apakah syarat-syarat itu juga dibutuhkan gitu dalam hal submit ini. Lalu yang kedua, kalau saya melihat sih dari pengalaman beberapa kali mencoba publish baik di jurnal maupun sekarang penelitian, itu mungkin sekaligus usulan buat Persetia ini. Sepertinya banyak kami penulis pra-pemula ini perlu pendampingan, karena di luar sana itu kan jokinya luar biasa mantap, Bu. Banyak sekali tawaran-tawaran jutaan-jutaan yang mengerikan, yang saya pikir itu pasti aja dari etika kekristenan pun kita nggak boleh lah yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau usulan saya sekaligus Persetia memfasilitasi pendampingan terhadap kami yang pra-pemula ini, baik menulis jurnal ataupun penelitian seperti ini. Karena saya pikir pelatihan tiap tahun pun kalau tidak didampingi, menurut pengalaman saya, ya nggak tahu pengalaman yang lain, itu nggak bisa-bisa juga, karena faktanya kita ketika menulis juga bingung mau nulis apa, mau banyak sekali hal. Tapi kalau ada pendampingan mungkin per kelompok, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, nggak tahu lah, mungkin itu usulan saya. Terima kasih, Bu. Ya, ini ke Persetia ya. Ya, kami akan tampung usulannya, dan memang kita sih mengharapkan kita bisa kerjasama ya. Mungkin kita akan buat kelompok-kelompok penelitian ya, atau juga bersama di dalam menulis artikel. Ya, itu bisa saja supaya bisa mendampingi teman-teman yang belum terbiasa. Usul akan didiskusikan nanti, Pak. Baik, tadi ada nggak yang untuk Yang pertama tadi ada ya untuk Pak Iwan? Ada dari Pak Danang ya, dari Adoration itu, dan Ibu Tiarma. Ya, bagaimana kita kasih kesempatan dulu Ibu Ramelia? Iya, soalnya untuk Ibu Rimela belum bisa kayaknya. Ibu Ramelia mau pakai HP katanya. Oke, berarti biar kita lanjut dengan dia dulu. Dicoba dulu. Tetap nggak kedengaran. Kerasa-kerasa sih. Dicoba, Bu. Coba Ibu Remelia. Iya, Bu. Iya, bisa, Bu? Bisa. Bisa. Oke, kita dengarkan dulu dari Ibu Remelia, baru nanti yang raise hand ya. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Ibu Asnat dan juga teman-teman peserta dan pemateri yang lain. Ya, mohon maaf laptop saya gangguan, jadi saya tidak bisa share screen ini. Nggak apa-apa. Ya. Iya, tapi saya sudah siapkan nanti kalau ini saya bagi saja di grup nantinya. Baik. Ya, saya 2 kali mengusulkan. Pertama 2017 itu PKM dan itu lolos, tapi sebagai anggota saja. Lalu 2019 untuk PDP juga lolos. Selanjutnya untuk PKM dari 2019 sampai 2020 itu tidak lolos karena sudah banyak aturannya. Iya, Bapak Ibu, memang untuk tips-tips atau pengalaman saya lolos dalam proposal pendanaan pemerintah ini, kalau saya memang ini agak ribet kalau kita kalau kita mengikuti panduan yang telah ditetapkan. Memang Bapak Ibu, kalau seandainya di dalam mengajukan proposal, ketika kita masuk dalam sistem Simlitapmas itu, kita bisa download template-nya. Jadi template-nya itu bisa langsung di-download, dan semua di dalam template itu sudah ada panduan. Jadi apa yang akan kita tulis di dalam bagian ringkasan, apa yang akan kita tulis di bagian latar belakang dan seterusnya, itu sudah ada dalam panduan, dalam template-nya. Dan pengalaman saya itu ketika saya mengerjakan proposal, ya saya kerjakan tidak buru-buru, jadi dari awal sudah dipersiapkan. Karena memang ketika kita kerja dengan sistem,
segala sesuatu itu memang bisa saja, segala kemungkinan itu kan bisa terjadi, bisa saja gangguan sistem dan lain sebagainya. Jadi memang yang dibutuhkan itu adalah keseriusan. Jadi memang dalam mengajukan proposal penelitian, kalau saya secara pribadi, saya berangkat dari konteks yang ada di sekitar saya. Misalkan kemarin PDP itu yang saya penelitian dosen pemula, itu saya angkat tentang bagaimana peran gereja dalam pengembangan pendidikan Kristen bagi anak muda di era teknologi digital saat ini. Saya teliti di salah satu jemaat. Jadi masalah saya adalah bagaimana sih gereja harus berperan dalam teknologi digital saat ini, sedangkan anak muda ini kan banyak terpengaruh dengan teknologi digital. Jadi seharusnya gereja juga harus mampu untuk menunjukkan perannya dalam pada era teknologi digital ini. Jadi saya mencoba untuk membuat itu berangkat dari konteks. Persiapan saya itu sekitar 3 bulan sebelum pengumuman pembukaan penerimaan proposal. Jadi maksudnya kita kan sudah tahu bahwa setiap tahun itu ada penerimaan proposal. Jadi paling tidak kita sudah bisa persiapkan dari awal. Nah, ketika kita sudah menentukan fokus penelitian kita, berarti setelah itu kita harus memilih skema penelitian sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin dari beberapa narasumber. Jadi setiap skema penelitian itu Bapak Ibu punya tujuan dan punya aturannya. Jadi kalau saya kemarin itu saya kerja proposal, di sebelah saya mengetik di sebelah saya melihat panduan. Jadi kita intinya sama dengan Pak Yohanes bilang tadi, tidak bisa terlepas dari panduan. Lalu kalau saya secara pribadi yang perlu juga ditekankan di sini adalah luaran yang akan kita capai. Luaran itu kemarin Ibu Niar ya menjelaskan bahwa itu juga masuk salah satu penilaian. Jadi bagi saya luaran itu adalah bagaimana kita meyakinkan reviewer nantinya dari hasil penelitian ini apa sih yang akan kita berikan. Nah, tidak cukup kalau hanya disubmit saja, harusnya sampai pada accepted dan publish. Kalau saya kemarin saya meyakinkan reviewer dengan publish ya. Jadi itu juga menurut saya itu salah satu tips untuk bisa lolos karena 2 kali saya buat dengan publish. Menurut saya yang berikut itu tentang keuangan, anggaran. Anggaran itu memang Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan skema penelitian yang kita pilih. Jadi apa skema penelitian yang kita pilih itu sudah ditetapkan anggarannya. Jadi kita tinggal membuat anggarannya itu di dalam sistem. Ini kerja sekarang ini sudah sedikit, tadi Pak Ivan bilang ya semakin hari semakin rumit ya karena kita dituntut untuk kerja dengan sistem. Karena itu tadi saya bilang sebenarnya jangan buru-buru. Semua hal itu di dalam sistem. Kalau kita buka sistem semuanya sudah lengkap di situ tinggal kita isi. Nah, anggaran saya kemarin saya usul 2019 untuk pendanaan 2020 untuk penelitian dosen pemula, Rp1 pun tidak terpotong. Semuanya disetujui. Karena pengalaman saya kemarin waktu 2017 lolos PKM itu, anggaran itu terpotong karena memang kami bikin anggarannya tidak realistis. Jadi pengalaman saya itu, anggaran itu paling tidak harus realistis. Artinya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Yang kita pakai itu aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang PMK itu Bapak Ibu. Karena ada PMK. Jadi kalau kita menyusun anggaran, kita harus melihat PMK. Jadi saya kemarin sambil menyusun, sambil melihat semua aturan. Jadi kalau saya secara pribadi tidak terlepas dari selalu pelajari aturan, semua panduan. Setiap tahun itu Bapak Ibu, buku panduan, buku itu direvisi.
Kemarin Ibu Niar bilang sudah edisi ke-13. Iya, karena setiap pembukaan proposal penelitian maupun pengabdian itu semuanya itu direvisi setiap tahun. Ada tambahan-tambahan. Karena itu meskipun tahun ini kita lolos, tahun depan kita juga harus tetap melihat panduan. Karena panduannya itu berbeda dan direvisi. Saya yakin kalau semua kita taat pada panduan yang sudah ditetapkan, pasti lolos. Karena itu pengalaman saya. Jadi kalau saya mudah-mudah saja, gampang-gampang saja, tidak berpikir susah ya. Pokoknya sesuai dengan panduan sama seperti Pak Yohanes bilang tadi, selesai. Yang menjadi perhatian anggaran supaya kalau tidak dipotong, karena memang ketat sekali ya terkait dengan anggaran, supaya tidak dipotong, ya harus sesuai dengan, harus realistis atau sesuai dengan PMK itu tadi, Peraturan Menteri Keuangan, supaya bisa untuk diterima dan didanai. Jadi untuk isi proposalnya itu jangan terlalu ribet atau jangan terlalu bicara panjang lebar. Jadi proposal itu isinya harus sistematis dan ringkas saja, karena memang semua kata itu dibatasi di dalam aturan dan buku panduan. Jadi apa yang diminta dalam panduan, yaitu yang diikuti. Catatan kaki pun biasanya itu diminta hanya penomoran. Kalau diminta penomoran, berarti nomornya saja yang ditulis. Jangan buat catatan lain selain nomor. Jadi taat saja pada aturan. Jadi kalaupun mau submit proposal, jangan pada waktu batas pemasukannya ya, atau batas submit, karena biasanya sistemnya itu down. Jadi 3 atau 4 hari sebelum batas submit proposal itu paling tidak proposal kita sudah di submit supaya tidak ada gangguan sistem. Nah, itu pengalaman saya. Selanjutnya bisa kita diskusi. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Asnat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Remelia. Ya, jadi teknis-teknis itu tadi sudah disampaikan, termasuk juga mungkin topiknya ya. Topiknya jangan yang sudah umum gitu, harus cari yang barulah gitu ya supaya bisa diterima. Baik, kita lanjutkan tadi pertanyaan Pak Danang tadi ya, mau bertanya. Silakan Pak Danang. Iya. Pak Danang, silakan. Iya, saya cuma mengkonfirmasi saja informasi dari Pak Yohanes tadi. Nanti kalau saya salah, mohon diluruskan. Yang pertama, Ibu Bapak, penelitian dasar itu di aturan, dalam peraturannya tidak membutuhkan pengalaman penelitian dosen pemula. Jadi Bapak Ibu yang lain misalnya belum pernah mendapatkan dana hibah penelitian itu boleh. Tapi syaratnya itu harus sudah berpendidikan doktor, ada semua di peraturan. Tapi saya hanya mau meluruskan itu saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah doktor lalu jabatannya sudah sekurang-kurangnya asisten ahli begitu, itu sudah bisa. Atau magister sekurang-kurangnya lektor, itu sudah bisa tanpa punya track record di penelitian dosen pemula. Nah, yang kedua, untuk penelitian dosen pemula itu tidak selalu ketua sekali lalu hanya bisa jadi pengusul, anggota pengusul yang kedua, tapi bisa 2 mengajukan sebagai ketua. Tapi kan pasti kalau ada 2 pengusul tidak mungkin ya panitia approve dua-duanya begitu, kecuali dananya banyak. Jadi bisa sebenarnya mengajukan sebagai ketua 2 kali begitu, 2 proposal bersamaan. Lalu yang lain, syarat-syaratnya Ibu Bapak harus memastikan kalau ini kan penelitian yang kita bahas ini ada di dalam ini ya ranah perguruan tinggi di bawah Kemendikbud ya, bukan Kemenak. Jadi yang bisa hanya itu karena syaratnya kemudian ada IDN dan sudah terekam di Simlitapmas di sana. Itu terus syarat yang lain Ibu Bapak kalau untuk ini saya meluruskan satu hal ya, untuk PD penelitian dasar itu ya tadi tidak harus punya penelitian dosen pemula, akan tetapi ini dasar ini terkaitnya dengan TKT Ibu Bapak, tingkat kesiapan teknologi yang dijelaskan Pak Yohanes Parihala tadi. Jadi ini dasar ini sebenarnya diukur bukan dari
dasar tadi PDP kemudian dinaikkan dasar, tapi dasar ini karena dia berada dalam tataran ide. Makanya dasar ini ada dalam, kan ada 3 skema ya, dasar, terapan, dan pengembangan. Biasanya pengembangan itu sudah ada dalam teknologi yang lebih beroperasi dan bahkan sudah ada komersialnya begitu. Kalau yang di tengah ya antara ide dan yang sudah operasional tadi. Jadi pembagiannya itu bukan karena ini dosen pemula lalu dinaikkan menjadi penelitian dasar. Ada pertimbangan memang ketika nulis roadmap ya, kalau orang sudah punya penelitian sebelumnya, lalu nanti mau menaikkan ke penelitian dasar itu memang ada poinnya ya. Oh ini ada penelitian sebelumnya dan sekarang mau diteliti lagi ada lanjutannya. Itu memang punya poin tersendiri. Itu saja, mohon diluruskan kalau saya salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana. Ada tanggapan dari Ibu Remelia kali ya, karena ini dari apa ya, Kemendikbud. Pak Yohanes nggak muncul. Oh ada Pak Yohanes. Bagaimana Pak Yohanes? Ya, terima kasih ya Pak Danang sudah mengupdate informasi. Saya memang udah dari 2019 ya, sekarang 2022 udah nggak update lagi karena studi. Tapi di masa saya itu, saya ingat saya sebenarnya masih mau apply untuk penelitian pemula karena dananya naik ya, dari 15 naik ke 25 atau 30 gitu, saya lupa. Lalu kayak di Simlitab Mas itu yang tadi saya tunjukkan, record kita ada di situ, dan dari saya lupa dari apakah dari line lead kita atau dari LDT yang menyarankan saya untuk tidak lagi apply ke pemula karena saya sudah 2 kali apply. Tapi kalau udah ada update peraturan yang Pak Danang bilang ya disyukuri ya. Itu. Saya kira itu aja. Lalu bedanya Pak Yohanes, saya potong. Itu betul. Jadi kalau sudah 2 kali memang harus naik begitu supaya nggak ada dosen pemula terus. Yang maksud saya yang ketua 2 kali tadi di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama itu boleh mengajukan 2 penelitian sebagai ketua. Iya. Tapi yang tadi dibilang ya rasionya pasti mereka akan memilih 1 ya. Kalau itu mah sudah hitungan teknis ya. Tapi kalau mau apply untuk ketua 2 ya boleh aja. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ada tambahan dari Bu Remelia? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya memang apa yang dibilang oleh Pak Danang itu benar ya, karena biasanya kalau sudah 2 kali menjadi ketua pengusul itu ketika kita usulkan lagi di Simlitab Mas, sistemnya secara otomatis menolak. Jadi kita sudah tidak bisa, jadi ditolak secara otomatis. Nah tapi kami sekarang di Unira, kami klasternya sudah naik. Dari kemarin kan sudah dijelaskan tentang klaster-klaster penelitian itu. Kami kemarin itu masih di klaster binaan, tapi tahun kemarin itu kami sudah naik di klaster madya. Jadi menurut informasi, saya juga tidak baca aturan, tapi menurut informasi dari Kepala LP2M kami, katanya kami sudah tidak bisa lagi meskipun baru 1 kali mengusulkan dosen pemula, tapi karena klasternya sudah naik, jadi tidak bisa lagi kami mengusulkan dosen pemula. Jadi kami sekarang memang fokusnya itu di PKPT. Kemarin ada sekitar 15 proposal yang diusulkan untuk PKPT. Untuk dosen pemula kami sudah tidak bisa lagi karena menurut aturan katanya begitu, karena kami sudah naik klaster jadi kami tidak bisa lagi. Ya itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Bu Remelia. Ini kayaknya khusus untuk yang Kemendikbud ya. Iya. Berikutnya tadi ada pertanyaan dari yang raise hand tadi, Bu siapa ya? Tiarma atau siapa? Ya, Tiarma. Silakan Bu. Gambarnya jadi nggak kelihatan ya. Semalam saya mendengar dari PKM kalau dia pengajuan untuk PKM dia harus kalau dia bersama itu harus dari disiplin ilmu yang berbeda.
apakah sama juga dengan penelitian harus dari disiplin ilmu yang berbeda atau bisa ketua dan anggota datang dari disiplin ilmu yang sama? Itu aja Bu, terima kasih. Baik, silakan Bu Remedia. Ini untuk yang Kemendikbud ya atau Kemenak? Kemenak Bu. Oh Kemenak, iya Pak Ivan nih. Silakan Pak Ivan, punya informasi kah tentang ini? Apakah harus interdisipliner atau harus bisa juga satu disiplin ilmu yang sama? Ya, kalau lihat ketentuannya itu persyaratannya dosen yang di bawah anak yang mengajukan itu, dan ya apakah dia sebelumnya sudah pernah, lalu kalau sudah pernah untuk yang berikutnya dia tidak lagi ketua, belum ada aturan begitu ya. Jadi kalaupun sudah pernah mendapatkan, selama ini saya mendapatkan, saya ajukan terus juga ya sebagai ketua, walaupun ya setelah sampai sekarang masih belum dapat lagi ya. Jadi ketentuan itu belum ada di Kemenak. Nah, pertanyaannya tadi interdisipliner, Pak. Tapi ini juga kalau Kemenak ya semuanya teologi ya. Atau ya. Maksudnya biblika dengan sejarah gereja kah atau apa gitu ya. Saya nggak tahu yang dimaksud interdisipliner. Karena kalau yang di Kemendikbud itu kan misalnya teologi dengan teknik atau dengan kedokteran gitu. Nah, bagaimana di Kemenak? Apa maksudnya interdisipliner itu antar bidang studi atau apa? Ada enggak aturan seperti itu? Ya, enggak ada juga sih, enggak ada ya. Jadi yang penting proposalnya itu sesuai dengan tema-tema yang ditawarkan, seperti itu saja aturannya. Ya. Baik, jadi di Kemenak sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Pokoknya ngajukan apa ya, maksudnya syarat-syaratnya tidak serumit di Kemendikbud. Baik, adakah pertanyaan dari yang lain? Terima kasih Pak Ivan. Nah, ini ada dari Milton. Kalau tidak salah pemaparan kemarin Prof. Adlian mengatakan interdisiplin dari gelar yang tertutup ya. Yang berbeda. Ini yang Kemenak atau yang mana nih Pak Milton? Yang Kemenak atau yang Kemendikbud? Ya, Prof. Adlian ini dari mana? Kemenak ya? Saya nggak ikut kemarin soalnya. Ya, mungkin Pak siapa bisa jelaskan? Pak Milton? Selamat pagi Bu. Saya juga lupa kemarin Prof. Adlian itu ada Kemenak atau Kemendikbud ya Bu. Mohon maaf Bu. Tapi dari pemaparan kemarin itu multidisiplin itu maksudnya dari gelar minimalnya S1. Jadi bisa dari S1 teologi dengan S1 ekonomi itu bisa mengadakan penelitian bersama Bu. Gitu. Atau Pak Milton, apakah itu bukan Pak Wisnu Cahyo yang membahas tentang PKM itu yang harus multidisiplin? Iya, Prof. Wisnu itu ya, Bu ya? Iya, tapi itu untuk PKM kalau nggak salah. Ya, PKM. Yang PKM itu dari baiknya Kemendikbud. Interdisiplin. Oh, iya, siap. Ya, Pak Wisnu itu dari Kemendikbud. Iya. Nah, jadi kalau yang Kemendikbud ya dibahas tentang interdisipliner, tapi kalau yang di Kemenak saya kurang tahu. Sepertinya sih enggak ya, karena kita sama-sama teologi semua. Kalau untuk penelitian Ibu Hotniar tidak membahas itu, tapi Pak Wisnu membahas tentang untuk PKM itu baiknya dilakukan interdisipliner itu. Kalau nggak salah satu prinsip PKM itu. Baik, terima kasih Bu Rahel. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Kita masih punya waktu banyak.
Boleh Bu Asnat? Silakan Pak Kumat. Ya, terus terang saja saya awam sekali di penelitian ini. Ya Pak. Walaupun beberapa kali sudah mengikuti latihan tenaga peneliti gereja, metodologi penelitian kualitatif, dan lain sebagainya. Sejak kemarin saya bingung-bingung. Sebab apa yang saya ketahui tentang penelitian ada dua. Penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang dibicarakan di sini yang mana? Kualitatif atau kuantitatif menurut apa yang saya tahu. Itu yang pertama. Ya. Sebab kalau secara teoritis, penelitian kualitatif itu berangkat dari realitas yang menghasilkan teori. Sedangkan penelitian kuantitatif menguji teori. Dan saya lihat di proposal-proposal sebagaimana yang disampaikan oleh 3 Bapak tadi, ada teori-teorinya. Jadi saya bingung ini kualitatif atau kuantitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sharing ke kita ini 3 orang. Kira-kira dari seluruh sekolah teologi anggota Persetia sudah berapa banyak orang yang mendapat dana dari pemerintah dengan penelitiannya? Sebab ada juga kemarin ada Ibu Astat mungkin yang mengatakan sudah 4 kali usul, ya Pak. Nggak dapat. Jangan-jangan ini Lokakarya Nasional ini tentang penelitian untuk mendapatkan dana dari pemerintah ini seperti surga telinga. Nah, sehingga sudah berapa persen yang dari sekolah-sekolah yang dapat. Mungkin saya pikir yang ketiga mungkin Loknas ini mempunyai makna ganda. Yang pertama menyadarkan dosen-dosen dan sekolah itu untuk melaksanakan penelitian. Sehingga bukan cuma melaksanakan penelitian tapi konsekuensinya apakah di sekolah-sekolah itu juga dalam RAPB-nya dianggarkan tentang bantuan penelitian bagi dosen-dosen yang mau mengadakan penelitian. Jangan kita nanti mengadakan penelitian hanya mengharap-harapkan bantuan dari pemerintah. Sebab seperti Ibu Asnat kan dibilang 4 kali tidak dapat apa. Ya kan? Yang terakhir, barangkali mungkin usul ini kepada Persetia, di bawah koordinasi Persetia, minimal 1 tahun ada 1 jurnal hasil penelitian dari dosen-dosen untuk memperkaya sekolah-sekolah teologi lainnya dan mendorong sekolah-sekolah teologi lainnya untuk melaksanakan penelitian. Dan yang terakhir itu panduan-panduan penelitian dari Diknas atau Dikbud atau apa itu bisanya dapat di mana? Kita mungkin di Nado ini terlalu ketinggalan. Terima kasih Bu Asnat. Baik Pak Kumat, ini ada sekitar berapa ya? 5 pertanyaan ya. Yang pertama tadi tentang apakah ini menyangkut penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kemudian berapa dari anggota Persetia yang sudah pernah mendapat, termasuk yang sudah gagal juga kali ya Pak ya, supaya kita belajar dari kegagalannya, termasuk saya. Ya, kemudian jurnal Persetia, ya saya langsung aja infokan bahwa saya kebetulan yang ditugaskan untuk mengurusi jurnal itu, tapi sudah lama sekali saya meminta tulisan, ada yang masuk tapi tidak memenuhi, diminta revisi tapi tidak merevisi. Jadi kesulitannya adalah pada artikel yang masuk. Ya, kayaknya kurang berminat untuk memasukkan artikel, padahal sudah didorong-dorong gitu, tapi sampai sekarang sih belum ada yang memasukkan. 1, 2, 3 ada tapi kurang memenuhi. Nah itu kendalanya. Jadi kalau kita setuju mau menghidupkan jurnal ini, maka semua perlu untuk memasukkan tulisannya gitu ya, menjadi wadah untuk, karena sebenarnya poin untuk jurnal yang dibuat oleh asosiasi itu lebih tinggi ya poinnya dibandingkan dengan jurnal yang lain. Kemudian kalau panduan ya di SimLab Tapmas itu ada Pak, jadi tinggal download dari webnya.
Mungkin juga di Kemenak ada, ya, tinggal diminta atau di-download juga dari web Kemenak itu. Jadi semuanya ada di sana, Pak. Tinggal kita mau membukanya dan mencari tahu. Nah, kalau tidak salah itu ya, Pak, ya. Atau ada yang ketinggalan pertanyaannya? Bu Asnat, boleh saya respons yang pertanyaan kedua atau ketiga itu, Ibu, tentang pelaksanaan Loknas nih, Bu? Ya. Silakan. Iya, jadi Pak Kumat, kalau membaca aturnya itu, sebetulnya Persetia berharap bahwa dengan Loknas ini, sekolah-sekolah anggota Persetia bisa mempersiapkan proposal-proposal di institusi masing-masing untuk mengakses dana yang tersedia, baik di Kemendikbud maupun di Kemenak. Karena kita sadar bahwa sekolah-sekolah kita dari segi ketersediaan dana untuk penelitian itu pasti sangat terbatas. Nah, karena itu bagaimana mari kita belajar bersama untuk mempersiapkan proposal yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dua lembaga ini. Respons yang sama sebetulnya juga untuk salah satu teman kita dari STTGKE yang tadi tanya, berharap supaya Persetia memainkan fungsi pendampingan. Nah, ini Lokakarya Nasional ini merupakan salah satu bentuk pendampingan itu, dan karena itu di TOR juga ditegaskan supaya kalau bisa pesertanya adalah mereka yang sudah punya draft proposal yang nanti akan didampingi, dibahas bersama dengan para narasumber di 2 sesi berikutnya. Sayangnya sampai tadi pagi masih sangat minim Bapak Ibu yang kirim proposalnya. Demikian Tapi Pak. saya kan sudah masuk. Oke, syukur Pak. Berarti nanti sebentar ada di dalam kelompok-kelompok untuk pembahasannya, Pak. Demikian Ibu Asnat. Terima kasih. Jadi memang betul ya, untuk dana penelitian itu dari sekolah-sekolah, karena kebetulan saya juga asesor. Jadi seringkali yang menjadi kekurangan itu ya di dana penelitian dan PKM. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah teologi memforsir dana itu untuk operasional. Tapi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu sangat kurang, dan itu yang menyebabkan kelemahan gitu ya dari dosen-dosen dan dari sekolah di situ, di bagian penelitian dan PKM-nya itu sangat kurang, dan itu mengurangi poin, jelas ya, mengurangi poin. Nah, kadang juga rata-rata sekolah hanya menyediakan 10 juta. Nah, kalau 10 juta saja mau penelitian lapangan nggak cukup, ya itu paling hanya penelitian literatur gitu. Nah, karena itu bagaimana kita memanfaatkan dana dari Kemenak dan juga Kemendikbud, ya. Lebih bagus lagi kalau kita join gitu ya, tandem atau apa gitu dengan lembaga lain atau sekolah lain, sehingga kita bisa saling membantu gitu ya. Itu. Nah, kita nanti akan pikirkan Persetia bagaimana memfasilitasi itu. Jadi memang diharapkan kita bisa memanfaatkan ini ya untuk menolong sekolah-sekolah yang dari segi pendanaan itu kurang. Memang sekolah menyediakan tapi kecil. Ya, kecil. Nah, itu Bapak ya informasi dari saya. Nah, mungkin ada penjelasan dari Pak Yohanes, silakan, dan Ibu Remelia, Pak Ivan tentang kuantitatif dan kualitatif. Silakan. Mari, Pak Yohanes dulu atau Ibu Remelia, Pak Ivan, silakan. Apakah ini hanya yang kuantitatif atau juga kualitatif? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Saya ya, Bu, karena belum ada Pak Yohanes belum muncul dan Pak Ivan. Iya, terima kasih. Ya, kalau saya, pengalaman saya baik yang penelitian dan juga PKM kemarin itu saya berangkat dari konteks. Jadi kebutuhan gereja atau jemaat itu, lalu kami berusaha untuk penuhi dengan teori atau menjawabnya dengan teori-teori yang kami dapatkan. Jadi saya penelitiannya kualitatif karena sampai saat ini saya tidak atau belum pernah menggunakan metode kuantitatif. Saya lebih sering
kualitatif. Jadi berangkat dari konteks kebutuhan jemaat atau masyarakat, lalu dikombinasikan dengan teori-teori. Iya, Ibu Asna tadi Ibu sempat bilang katanya kalau proposalnya itu pakai judul gereja, ya itu akan tidak lolos. Iya, kemarin sempat terdengar isu seperti itu, tapi menurut saya itu isu. Ternyata saya 2 kali PKM dan dosen pemula itu 2 kali judul saya tentang gereja dan itu lolos. Kemarin itu peran gereja di dosen pemula, lalu di PKM itu kemarin pendampingan kepada jemaat dalam penulisan sejarah gereja. Baik, ya. Iya. Terima kasih Bu Remelia. Berarti ini informasi yang yang baik untuk kita, karena isunya jangan pakai kata gereja gitu kan, nanti nggak disetujui gitu. Nah ternyata ada gitu yang bisa lolos. Tapi saya mau tanya, ini kalau kita mengajukan ke ini berdasarkan Kopertis atau ini secara umum seluruh Indonesia ya penelitiannya? Secara umum Ibu. Jadi tapi kalau yang berdasarkan wilayah ya, gitu Mbak? Bukan. Tapi sekarang Ibu, untuk penelitian dosen pemula itu dinilainya di Kopertis L2 Dikti per wilayah. Nah, itu penilaiannya per wilayah. Iya, tapi kalau PKM-nya itu nasional. Nasional. Nah, itu berarti kan sebenarnya juga ada peluang gitu ya, peluang yang besar karena itu reviewernya dari Kopertis masing-masing. Gitu. Iya. Ya. Baik. Nah, ini ada yang raise. Sorry, Pak Ivan mau tambahkan dulu? Ya, terima kasih Ibu Asnat. Jadi memang yang saya presentasikan itu analisis uji statistik ya. Tapi sebelumnya juga ada penelitian yang dibiayai oleh Kemenak. Itu juga terputus suaranya. Ya, mix ya, ada mix. Kalau lihat tema-tema sekarang, ya ini lebih banyak mengenai kehidupan keberagamaan inklusif, ada moderasi beragama. Itu semua tema-tema yang penelitiannya kualitatif. Ya, agak sulit kalau kuantitatif, walaupun bisa juga. Ya, jadi saya kira metode penelitiannya kualitatif, kuantitatif. Kalau dari pembelajaran itu bisa R&D. Jadi ya semuanya ada peluang untuk bisa dapat diterima atau dibiayai. Yang penting sesuai dengan tema yang diberikan oleh Kementerian Agama. Ya, begitu Ibu Asnat. Baik, terima kasih Pak Ivan. Jadi ada tambahan dari Pak Danang, katanya kalau yang LGBTIQ itu agak susah diterima. Saya nggak tahu itu memang valid atau cuma isu-isu saja. Dan apakah itu di 2 lembaga, Kemendikbud dan Kemenak, atau cuma Kemenak misalnya. Tapi mungkin perlu dicari tahu kepastiannya gitu ya, betul apa enggak. Kayaknya ada diskriminasi tema ini. Ya, ada tambahan dari Pak Yohanes kah? Pak Yohanes. Ada raisen dari Pak Bako Jatmiko dan bentar ya. Dari Pak Yohanes ada tambahan tentang kualitatif kuantitatif? Cukup Ibu, saya kira demikian. Saya juga kalau pengalaman saya menggunakan kualitatif ya Ibu ya. Kemudian yang tadi saya juga di PKM kemarin itu tahun lalu saya PKM tentang bagaimana menulis khotbah ya anti kekerasan terhadap perempuan. Yang sebelumnya pelayanan pastoral ya. Jadi ya sejauh ini ya saya kira kalau LGBTQ saya juga tidak tahu itu isu atau itu apa. Memang paham ya, saya tidak tahu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Masih ada 2 orang yang raise hand. Silakan Pak Bakhon Jatmiko. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Asnat. Saya Bako Jatmiko dari STT Nasaren di Jogja. Dari pemaparan para pemateri saya kira cukup jelas dan sangat menolong kita semua, memberikan pemahaman
tentang bagaimana mengajukan proposal dan mendapatkan dana hibah research, dan itu sangat menolong dan menginspirasi, khususnya bagi kami semua yang belum pernah punya pengalaman. Yang saya mau mungkin sedikit usulan ya Ibu Asnat dan juga pengurus peserta. Saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ibu Rachel tadi dan juga apa yang Ibu sampaikan berkaitan dengan saya sendiri merasa kami perlu banyak berlatih. Mimpi untuk mendapatkan dana hibah itu adalah mimpi yang baik dan kita didorong, disemangati. Tetapi kalau misalnya kami tidak cukup punya banyak latihan, saya kira itu akan hanya sekedar mimpi. Oleh karena itu apa yang Ibu sampaikan, misalnya Persetia menghidupkan jurnal asosiasi, itu akan menjadi wadah yang sangat baik sebelum kami sampai ke level mendapatkan dana hibah. Publikasi di jurnal asosiasi, publikasi di jurnal institusi dan lembaga itu akan menjadi langkah yang sangat baik bagi kami, saya merasa begitu. Lalu kemudian yang kedua, menyambut apa yang Ibu Rachel tadi sampaikan, memang betul kami perlu didampingi dan juga khususnya informasi. Apalagi membaca pemaparan dari para pemateri bahwa regulasi, ketentuan, persyaratan berubah setiap waktu, selalu diupdate, jadi kami khususnya sering ketinggalan informasi. Nah, sangat baik seandainya pengurus Persetia terus intens memberikan informasi dan update peluang-peluang dan kesempatan, sehingga sekiranya mungkin ada peluang kami mengajukan proposal, itu dibuka kesempatan secara informasi secara terbuka, baik dari kementerian maupun juga dari Dikti. Sehingga ya sedikit demi sedikit kita maju dan kita semua mendapatkan pengalaman yang lebih kaya dan sekolah-sekolah teologi semakin kuat di dalam menopang tridharma pendidikan tingginya. Saya kira Ibu seperti itu Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk Pak Bako. Jadi usul saran masukannya akan diperhatikan. Jadi sekalian aja saya umumkan ya, kalau ada yang mau memasukkan tulisan untuk jurnal Persetia, silakan, saya menunggu. Ya, karena kita paling nggak harus terbit satu dulu ya. Ini kok kayak gagal gitu. Udah bertahun-tahun ditunggu, nggak ada yang memasukkan. Ada yang memasukkan juga kurang memenuhi persyaratan gitu. Nah, untuk kelompok peneliti misalnya ya, untuk penelitian bisa saja Bapak Ibu berinisiatif untuk mau dengan siapa gitu ya, dari dosen mana, dari sekolah mana, itu bisa diinisiatifkan sendiri gitu ya. Termasuk juga kalau mau menulis bersama untuk tema yang satu bidang misalnya, itu bisa saja ya, nanti diajukan ke jurnal terakreditasi ya, dan ya biasanya juga akan direview di sana ya. Nah, itu info untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian tadi ada satu dari Pak Kefas, silakan Pak Kefas. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ya, saya Kefas Lili dari STTS APPI. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya itu dari Pak Bakro, sebenarnya seperti tadi juga yang dijelaskan, ini kan sebenarnya Lokakarya ini salah satu tujuannya untuk mendorong bagaimana banyak STT-STT itu bisa mengakses dana yang baik dari Kemenak maupun dari Dikti. Tapi minta maaf tadi kan sejak kemarin itu lebih banyak dijelaskan prosedural dan banyak hal yang terkait dari Kemenak, dari Kemendikbud atau Dikti. Ya. Apakah ada link untuk bisa mendapatkan info resmi dari Kemenak terkait dengan template prosedur atau syarat untuk pengajuan proposal baik itu penelitian maupun PKM, karena minta maaf kan kita lebih banyak, kebanyakan kan di bawah Kemenak Bu. Ya. Tapi kebanyakan tadi sering-seringnya lebih banyak dari dana yang dari Kemendikbud atau Dikti itu. Yang kedua yang boleh saya tanyakan adalah apakah ini terkait dengan topik, apakah bisa dapat share dari pengalaman para narasumber atau mungkin yang lainnya, bagaimana menentukan topik-topik terkait dengan penelitian dan PKM itu sendiri untuk supaya sinkron dengan roadmap dari STT, karena bisa jadi mungkin roadmap-nya kita punya tujuan roadmap yang mungkin bisa
topik-topiknya bisa agak berbeda atau seperti apa gitu. Mungkin apa ya, supaya penambahan nilai poin untuk institusi itu tetap sesuai dengan roadmap yang dari STT. Mohon sharingnya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kefas. Jadi infolink ya Pak Ivan, atau mungkin ada teman-teman yang tahu tentang infolink dari Kemenak untuk penelitian dan PKM. Kemudian juga topik-topik tentang roadmap. Sekaligus juga ada pertanyaan dari Pak Joseph sebenarnya di room chat ya. Apakah roadmap itu mengikuti roadmap universitas atau program studi? Nah, biasanya kan roadmap universitas kan punya roadmap, lalu program studi juga mengikuti itu, diturunkan ke fakultas, lalu nanti dosen juga ya, dosen bidang-bidang itu kan punya, kita sendiri punya roadmap sendiri juga gitu. Nah, itu mungkin perlu diperjelas bagaimana mensinkronkan itu antara yang universitas, prodi dan pribadi, dosen. Lalu juga bagaimana dengan topik-topik yang misalnya sudah ditentukan. Nah, sementara kita punya roadmap sendiri, dan roadmap itu biasanya dibuat berdasarkan visi misi, karena memang semuanya diarahkan ke sana kan, pencapaian ke sana. Nah, mungkin ada masukan, silakan dari Pak Ivan, Pak Yohanes, maupun dari Ibu Remelia. Silakan dari Pak Ivan dulu. Ya, terima kasih Ibu Asnat. Kalau dari Litbang Kemenak ya, tahun ini memang belum ada ya. Kalau kita ketik saja Litbang Kemenak, di situ ada pengumuman. Aku berani melangkah bersama dengan teman. Karena yang kau ingin benar padanya, dia membuat semuanya berhasil. Nih, ya, suara siapa tuh? Ya, jadi tahun lalu ada ya, setiap tahun ada dari Litbang Kemenak. Tahun ini belum, kita menunggu saja. Biasanya bulan Februari ya, tahun lalu. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada. Tapi untuk Dirjen Dimas Kristen, memang sejak tahun berapa itu, setelah saya mendapatkan 2013, itu masih ada lagi. Setelah itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Yaitu karena sudah mulai ada Staken dan IAKN, sudah mulai ada, sudah mulai banyak. Lebih banyak dosen-dosen dari Staken, IAKN yang mendapatkan hibah dana penelitian itu dan PKM ya. Hanya ya memang untuk reviewernya ya justru dari yang STT swasta yang jadi reviewer malah. Jadi kami mendapatkan banyak, walaupun kita bukan jadi peneliti, tapi ya kami cuma dapat kebagian reviewer aja ya dari dosen-dosen yang meneliti itu ya. Ya karena mereka memang tidak reviewernya bukan dari dosen mereka ya. Tapi informasi tahun ini dari Dimas Kristen berupaya untuk ada program untuk bantuan dana penelitian PKM untuk yang perguruan tinggi Kristen swasta ya. Dan semoga itu bisa terlaksana, karena itu yang kami dapatkan informasinya ketika kami dikunjungi untuk perpanjangan izin prodi ya, ada visitasi PIP dan mereka sekaligus menyampaikan itu ya, mudah-mudahan itu boleh terlaksana nanti ya. Mungkin tidak ada linknya, biasanya dari DBK itu tidak pakai link ya, hanya pakai surat-surat edaran saja penyampaian ya. Semoga kalau ada yang teman-teman mendapatkan bisa share di grup ini ya. Ya itu saja Ibu Asnat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah ini juga info ya yang mungkin bisa menolong. Jadi ada sekolah juga yang membuat penelitian, tapi itu di apa ya, kompetisikan gitu ya. Nah, itu juga kadang meminta reviewer dari luar, saya juga diminta untuk memberikan penilaian gitu. Itu juga baik ya. Jadi kita bisa saling menolong antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Sebelum masuk mengajukan ke Kemenak kah atau ke Kemendikbud. Tapi dari sekolah itu sendiri sudah ada yang seperti itu ya. Biasanya yang Stakpen ya, yang IAKN yang begitu.
Ya, baik. Ada tambahan dari Pak Yohanes dan Ibu Remelia, silakan. Untuk yang roadmap ya, yang roadmap. Ya, ya terima kasih Ibu. Kalau saya, memang di UKIM itu kita punya Lemlit ya, dan juga kita punya roadmap penelitian yang dihasilkan oleh Lemlit. Dan ya di masa saya itu memang roadmap itu disosialisasi, dan isu misalnya kemiskinan, itu kekerasan seksual misalnya, itu masuk di dalam roadmap. Dan karena itulah kita mengusung isu-isu itu menjadi tema-tema penelitian kita. Yang kedua, ketika kita bawa masuk ke dalam proposal kita, roadmap penelitian kita juga harus dimunculkan. Seperti yang tadi saya gambarkan di proposal saya, misalnya dengan Fishbone tadi itu. Jadi bagi saya ya roadmap itu penting untuk menjadi panduan penelitian kita juga sebelum kita masuk ke sistem, ke template penelitian dikti. Lalu tadi ada pertanyaan dari Bung Ngabalin tentang sekolah teologi. Kalau pendek pengetahuan saya, kalau kita sudah punya NIDN, maka sebenarnya kita bisa akses ke Simliptamas. Saya ini sudah tidak bersentuhan dengan Simliptamas sejak saya studi. Pas mau bawa materi ini, saya kontak sekretaris Lemlit saya. Kita di UKIM, tolong dong kasih saya punya password sama user Simliptamas, dan kemudian dikirim. Jadi memang center misalnya di UKIM itu Lemlitnya memainkan peranan, ada informasi bulan-bulan penelitian sudah langsung diumumkan, di-sharing buku panduan, di-sharing informasi-informasi terkait dengan penelitian. Jadi saya pengalaman dulu juga ya betul. Pertama kali apply di Simliptamas memang kita apply dengan NIDN ya, jadi memang penting. Kalau kita dosen STT, kita punya NIDN, ya saya kira bisa diproses. Juga di bawah, kalau kita misalnya di bawah L2 Dikti, ya itu juga bisa berkoordinasi dengan L2 Dikti. Mungkin itu dari saya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Kalau tidak salah yang bisa apply ke Kemendikbud itu yang sekolahnya di bawah Dikti ya, atau gimana? Yang dari Kemenak kan nggak bisa melamar ke Kemendikbud. Jadi yang di bawah Kemenak ya harus melamarnya di Kemenak. Saya tidak mafhum dengan peraturan itu, tapi pengalaman istri saya di dosen di IAKN, kemarin dia diajak kolaborasi dengan dosen Unpati, mereka mau meneliti tentang perkembangan sastra, kebetulan istri saya dosen musik di Maluku. Dan itu menggunakan hibah penelitian dari Dikti. Jadi ini IAKN otomatis kan dia di bawah Kemenak ya, tapi saya tidak update apakah mereka jadi atau tidak, tapi kita sempat diskusi soal isu itu, dan itu penelitian dasar kalau tidak salah kolaborasi. Mungkin karena ngikuti yang Unpati itu kali ya Pak. Unpati ya. Kan yang negeri ya, Dikti ya. Iya. Ya. Tapi istri saya di IAKN di bawah Kemenak ya. Ya. Ya, mungkin harus dipelajari. Saya tidak paham aturan sejauh ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dari Ibu Remelia, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, untuk kami sendiri di Universitas Halmahera, roadmap-nya ada. Tapi prosedur roadmap-nya itu dari fakultas usulkan ke universitas. Jadi dari fakultas kami dikumpul oleh dekan, semua dosen yang ada di fakultas dikumpul oleh dekan dan memasukkan roadmap penelitian kami. Jadi setelah kami masukkan itu baru dirangkum dan dibawa ke universitas. Jadi roadmap penelitian yang kami usulkan itu otomatis sejalan dengan roadmap yang ada di universitas. Karena itu dari kami tinggal universitas yang rangkumkan saja.
Jadi untuk elaborasinya ya seperti itu. Kalau untuk kami di Universitas Halmahera. Kalau yang lain saya tidak tahu, tapi prosedur kami di Universitas Halmahera seperti itu. Karena itu tidak terkendala ketika kami hendak mengusulkan penelitian, roadmap-nya sudah ada. Karena itu semua dari kami, tinggal dirangkumkan di tingkat universitas saja. Ya, itu dari jadi kalau tidak salah di panduan itu yang diminta roadmap universitas, lalu roadmap kita sendiri sebagai peneliti ya. Iya. Jadi itu tinggal dirangkumkan saja, Bu. Iya. Masih adakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya? Ini di Amerika sudah jam berapa nih Pak Yohanes? Kurang 7 menit, jam 12, Ibu. Ya, kesian. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mumpung Pak Yohanes masih segar matanya. Halo. Ya. Ini siapa? Ya? Kuat, Pak Kuat. Kumat. Sorry Pak Kumat, sorry. Apakah untuk mendapatkan dana itu hanya dari pemerintah tingkat nasional ataukah lewat juga pemerintah daerah? Yang mana ini Pak? Yang Kemenak atau di luar itu? Iya. Kemenak atau Kemendikbud. Sebab di daerah kami di Sulawesi Utara kan ada Badan Litbang. Kebetulan saya kenal baik dengan Kepala Badan Litbang karena saya pelayan dulu di kantor gubernur, dan para peneliti-penelitinya mereka menunjukkan salah satu penelitian mereka tentang trafficking, tapi saya bilang ini masih ada kurang. Kekurangannya adalah bagaimana pandangan agama-agama tentang trafficking itu. Kamu cuma lihat dari segi undang-undang. Berikut juga saya bilang, di Sulawesi Utara kemiskinannya ada sekian, tapi kamu cuma lihat kemiskinannya dari segi ekonomi, sedangkan kemiskinan itu ada segi-segi lain. Oh, kalau begitu kita boleh kerjasama, Pak, dengan UKIT untuk mau mengadakan penelitian yang ada. Apakah bisa kerjasama dengan itu? Dan dananya tentunya dari pemerintah, bukan pemerintah tingkat pusat, tapi pemerintah daerah. Gimana, Ibu Asnat? Baik Pak, sebenarnya sumber dana penelitian itu banyak sekali. Cuma kadang kita yang tidak tahu. Jadi di pemerintah itu ada bidang-bidang. Misalnya kajian gender, itu ada di pemerintah. Nah, bagaimana kita mengajukan? Termasuk apa itu namanya? Ada yang tahu ya? LPA. Ada itu loh yang kasih penelitian, kasih dana penelitian, LPAI. LPDP. LPDP itu dananya besar sekali. Kebetulan orang yang kerja di situ ngomong ke saya ya untuk mengajukan, tapi ya karena kesibukan saya tidak sempat. Jadi dia mengatakan ada dana yang sangat besar untuk penelitian, tapi sedikit yang meminta, ya sedikit yang memanfaatkan itu. Termasuk dia juga kan memberikan beasiswa, ya beasiswa untuk studi lanjut S2, S3, dan mereka prioritasnya ke Indonesia Timur, ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan, Pak. Jadi ada dana penelitian juga di situ. Ya, mungkin kita garap itu. Ya, jadi jangan semuanya hanya mengharapkan di Kemendikbud dan Kemenak. Lihatlah peluang yang lain. Ada banyak sekali sumber beasiswa, termasuk dari luar negeri juga ada. Nah, itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Dari mana itu? Ford Foundation kah? Apa itu? Karena ada yang Jepang punya itu juga banyak. Ya. Baik, masih adakah Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, ya memang waktu kita sampai jam 12. Tapi kalau tidak ada kan kita tidak mungkin memaksakan orang harus bertanya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih bagi narasumber kita yang boleh berbagi pengalaman dengan kita semua. Untuk Ibu Remelia, Pak Yohanes, dan Pak Ivan. Semoga pengalaman dari ketiga narasumber ini bisa membekali kita untuk juga membuat penelitian dan mengajukannya
Jadi jangan takut walaupun sulit dan juga mengalami beberapa kegagalan seperti saya, tapi kita tetap semangat untuk mencoba, gitu ya. Mungkin ada kepuasan sendiri nanti kalau sampai lolos. Nah, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan juga terima kasih ke semua. Nah, untuk Persetia nanti akan memikirkan tentang kolaborasi penelitian antar lembaga dan juga untuk penulisan artikel di jurnal-jurnal ilmiah, ya, jurnal terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Rahel yang akan memimpin acara kita hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Wasnat yang sudah menjadi pemandu kita untuk sesi pertama. Terima kasih untuk Pak Ivan, Pak Anes, dan Ibu Ramelia yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman mereka dalam rangka mengakses dana penelitian baik dari Simlitapmas maupun dari Kemenak. Ya, kita ya salut ya untuk Bapak-bapak. Terima kasih Ibu Wasnat.